Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Satrio Nur Sidik, NIM 2301003. Di sini saya akan melakukan namanya tugas remedial teknik pemboran satu. Sebelumnya izin konfirmasi bahwa laptop saya itu tidak bisa vertikal karena rusak, jadi saya posisi seperti ini. Eh, Lanjut soal yang pertama yaitu drill string memberikan suatu hubungan antara rig dan pahat. Ada 4 fungsi utama dari drill string. Nah, yang pertama itu sebagai media aliran simat. Nah, jadi drill string itu terdiri dari drill pipe, BHA, internal itu drill collar, dan bit. Jadi, sirkulasi itu dari mateng menuju mat pump, menuju discharge line, standpipe, rotary hose, swivel, dan menuju drill string. Nah, drill string ini yang sebagai aliran simat itu. Nah, dari drill string keluar melalui nozzle pada bit. Nah, nozzle pada bit ini keluar mengangkat cutting yang dihasilkan dari eh, menggerus formasi itu keluar melalui anulus dan menuju return line dan cell shaker sampai proses circulation system menuju mateng kembali. Nah, yang kedua itu dia itu mentransmisikan putaran dari rotary table menuju bit. Jadi rotary table ini dia itu bersentuhan dengan namanya Kelly. Nah, Kelly ini itu dia satu rangkaian dengan drill string itu. Nah, jadi dari rotary table itu memutar si Kelly. Nah, dari Kelly ini dia drill string itu berputar, mentransmisikan menuju pada bit. Nah, yang ketiga itu fungsi drill string itu sebagai menaik turunkan bit. Kenapa menaik turunkan bit? Jadi ketika saat pemboran dengan kedalaman tertentu dan trayek tertentu, bit itu tidak melulu dipakai dari awal hingga akhir pemboran. Jadi tergantung pada bitnya itu sendiri. Jadi ada fungsi macam-macam bit. Nanti di soal selanjutnya itu ada formasi yang lunak sampai formasi yang keras. Jadi si bit ini itu eh, dia itu akan mengalami proses namanya pergantian bit. Nah, dengan pergantian bit ini, itu bit itu kan diganti, makanya dinaik turunkan itu menggunakan namanya drill string karena dia itu kan bagian bawah sini yang saya tunjukkan pada kursor ini dia sebagai media itu media menaik turunkan si bit itu. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi dari drill string itu sebagai eh, memberikan beban yang dibutuhkan pada drill bit itu sendiri bit itu sendiri. Jadi bit itu sendiri itu kan namanya untuk menembus formasi itu dia membutuhkan namanya WOB, weight on beat. Nah, on beat ini itu dari drill string. Nah, drill string itu terdiri dari BHA. Nah, BHA itu nanti bottom hole assembly. Nah, nanti nextnya kita bedah satu-satu. Nah, selanjutnya fungsi utama dari BHA yang tadi saya sebutkan, bottom hole assembly ini itu bagian dari drill string. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama itu kita itu dari drilling jar. Drilling jar itu apa sih? Drilling jar itu bagian komponen dari drill string itu dia berfungsi ketika si drill string itu mengalami sticking atau terjepit. Jadi dia seperti palu getok dia akan namanya bergerak ke atas sedikit demi sedikit sekitar berapa mili karena perubahan gerak sekecil mungkin itu sangat berharga ketika pipe mengalami pipe sticking. Jadi cara kerjanya seperti pada video tersebut yang saya kursor di sini. Nah, jadi dia tuh menggerak ke atas gitu. Nah, selanjutnya ada HWDP.
heavyweight drill prep. HWDP ini itu 11-12 sama seperti drill prep. Cuman bedanya itu HWDP ini itu dia lebih tebal dan fungsinya itu sebagai pemberat dari si beat itu sendiri. Dia itu untuk menambah beban atau WOB pada beat. Nah, selanjutnya itu ada mat motor. Mat motor ini berfungsi untuk menambah eh, rate of penetration pada beat. Jadi dia itu eh, dia tuh seperti baling-baling, dia tuh dari apa, dari mat itu menuju baling-baling, dan mat baling ini memutar. Di sini tuh ada rotor dan stator ya, untuk memberikan eh, putaran pada si bit ini sendiri gitu. Jadi tidak hanya dari rotary table yang saya awal sebutkan. Jadi rotary table itu kan fungsinya dia itu menghasilkan putaran ya, rotary table. Nah, di sini juga sama. Nah, selanjutnya itu ada drill collar. Drill collar itu bagian komponen dari drill string. Dia itu bentuknya hampir sama seperti HWDP, cuman dia itu lebih tebal dan lebih berat tentunya. Dan ciri-cirinya itu dia memiliki ulir seperti ini, yang seperti di gambar ini. Ini yang disebut drill collar. Selanjutnya itu roller rammer. Roller rammer ini merupakan komponen pada drill string yang fungsinya itu sebagai penggurusan ulang. Jadi eh, penggurusan formasi ini tidak hanya beat, juga ada roller rammer. Nah, fungsi penggurusan ulang itu supaya mencegah terjadinya eh, pipa terjepit atau sticking. Jadi dia penggurusan ulang tuh supaya mencegah yang tadi saya sebutkan, pipa sticking. Selanjutnya ada shock sub. Shock sub itu apa sih kegunaannya? Nah, shock sub ini kegunaannya itu dia eh, sebagai peredam getaran. Jadi pada saat ngebor itu menghasilkan namanya getaran eh, dari proses pemboran itu. Nah, untuk meminimalisir getaran tersebut, nah kita menggunakan namanya shock sub untuk mengurangi getaran tersebut. Selanjutnya ada stabilizer. Stabilizer ini dia tuh berfungsi sebagai mengontrol dari drill string itu sendiri. Jadi dia tuh drill stringnya itu tuh berada di tengah-tengah dari lubang sumur itu, lubang pemboran. Jadi pada kursor yang saya tunjukkan, jadi itu dia berada di posisi tengah-tengah ini. Jika tidak dipasang stabilizer, dia drill stringnya itu dia tidak berada di tengah, jadi dia berada di sini nih. Nah, jadi fungsi utamanya itu dia menstabilkan eh, si dressing itu berada di tengah pada lubang bor itu sendiri. Nah, ini merupakan urutan drill string ya. Itu ada DP, HDP, drilling jar, stabilizer, drill collar, eh, stabilizer ada di sini nih, dan eh, shock tool bisa stabil di sini. Nah, ini bit. Nah, selanjutnya itu ada namanya jenis-jenis mata bor berdasarkan peruntukannya. Nah, untuk yang pertama itu namanya ada drag bit. Drag bit. Nah, drag bit ini itu dikhususkan sebagai eh, formasi yang sangat lunak atau plastik ya dia. Dia itu tidak namanya tidak diperuntukkan untuk formasi yang keras. Selanjutnya ada core bit. Core bit ini dia fungsinya untuk mengambil sampel batuan atau namanya core untuk dianalisis. Nah, selanjutnya ada PDC. Nah, PDC ini dia itu jenis mata bor yang lumayan mahal. Nah, ini diperuntukkan khusus formasi yang sangat keras ya. Dan selanjutnya itu dia ada diamond bit. Diamond bit ini eh, diperuntukkan untuk formasi yang keras juga, harganya cukup lumayan mahal, dan juga dia ini cara kerjanya itu dia
tidak membutuhkan WOB yang terlalu besar. Nah, dibanding jenis bit lainnya gitu. Karena pemboran itu kan dia dianggang-anggang ya. Nah, untuk jenis diamond bit ini dia itu tidak membutuhkan namanya WOB yang sangat besar gitu. Selanjutnya ini ada tricon. Tricon itu dibagi dua, ada millet out bit sama insert bit. Millet out bit ini yang berwarna biru dan insert bit ini yang warna hijau. Nah, dia bedanya nih di con ini nih. Dia besar-besar sedangkan yang insert bit ini kecil-kecil. Nah, untuk millet out bit ini dia diperuntukkan untuk formasi yang lunak dan insert bit ini formasi yang sangat keras, yang keras gitu ya. Selanjutnya itu soal nomor 4, apabila DP dicabut dengan sistem kering, full dry, dan diketahui DP kapasitinya 0,01419 barrel per feet, DP display 0,00633 barrel per feet, dan kapasiti anulusnya 0,050 barrel per feet, maka volume lumpur yang harus diisikan ke dalam lubang bor tersebut untuk mencabut setiap 5 stand DP adalah, nah, kita ketahui dulu DP kapasitinya itu 0,01419 barrel per feet, display DP displacementnya itu 0,00633 barrel per feet, kapasitas anulernya itu 0,050 barrel per feet, dan satu standnya itu 90 feet. Nah, yang ditanya itu berapa sih volume lumpur yang harus diisikan ke dalam lubang bor untuk setiap mencabut 5 stand. Nah, yang perlu kita hitung pertama itu dari stand yang dibutuhkan, karena ini 5 stand dan satu standnya itu 90, jadi 5 kali 90 itu adalah 450. Nah, untuk rumusnya ini volume yang diperlukan itu DP displacement dikali panjang DP yang dicabut yang tadi sudah dikalikan. Nah, kenapa di sini saya tidak menggunakan DP capacity dan annular capacity? Yang perlu kita ketahui, DP capacity ini dia itu merupakan kapasitas dari si drill pipe itu sendiri. Nah, sedangkan kapasiti anular ini itu volume yang ada di anulus ini. Nah, yang saya tunjukkan pada kursor yang warna putih ini merupakan anulus. Jadi, volume yang berada di anulus ini tersebut. Nah, sedangkan display yang saya gunakan, display ini merupakan volume yang diisi ketika si drill pipe itu dicabut atau ditaruh pada lubang bor. Nah, pada kondisi ini itu si drill pipe itu dicabut. Nah, langsung masukkan aja rumusnya. Jadi 0,0633 barrel per feet dikali 450 feet. Nah, hasilnya 2,8485 barrel atau 2,85 barrel per volume. Jadi yang dibutuhkan untuk mengisi si volume ini itu 2,85 barrel volume. Selanjutnya itu nomor 5, terdapat 3 standar API untuk berat casing. Disclaimer dulu sebelum masuk ke standar API untuk berat casing. Casing itu terdiri dari tiga komponen ya. Yang pertama itu ada batang casing, yang kedua ada thread, dan yang kedua thread, yang ketiga itu coupling. Thread itu merupakan ulirnya pada casing tersebut. Itu seperti baut ya. Baut itu kan hanya memiliki ulir yang menunjuk ke luar ya. Nah, sedangkan coupling itu bagaikan seperti mur. Dia itu untuk menyambungkan si namanya si baut itu. Nah, lanjut ke poin pertama itu ada nominal weight. Jadi nominal weight ini berat batang casing dihitung per 20 feet. Nah, 20 feet ini termasuk coupling dan thread. Nah, selanjutnya plain and weight. Jadi, berat batang casing diukur
hanya batangnya saja, tidak termasuk eh, thread dan kopling. Selanjutnya thread and cop weight. Itu pengukuran batang casing termasuk thread dan koplingnya itu sendiri. Jadi dia full segini ya. Nah, selanjutnya itu ada namanya jelaskan 9 tujuan utama dari hydraulic horsepower. Nah, yang pertama itu meningkatkan ROP. Dengan kita memperhitungkan hydraulic horsepower, itu meningkatkan ROP. Jadi ROP ini rate of condensation, dia seberapa besar dia eh, si fluida itu keluar dari nozzle dan sebagai mengangkat cutting gitu untuk menembus formasi itu ya. Selanjutnya itu optimalisasi pembersihan dasar lubang bor. Jadi eh, dengan memperhitungkan hydraulic horsepower ini kita dapat mengoptimalisasi pembersihan cutting di dasar bor. Ketika hydraulic horsepower-nya itu rendah, nah pembersihan dari cutting yang setelah digerus oleh bit itu dia akan menumpuk ya. Jadi dia akan menggerus ulang. Nah, itulah makanya kita harus memperhatikan hydraulic horsepower-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu yang ketiga meningkatkan efisiensi pengangkatan cutting. Ketika si bit itu udah menggerus formasi, nah cuttingnya itu kan diskurulasikan menggunakan mat. Nah, jadi dia meningkatkan dengan perhitungan itu dia meningkatkan eh, efisiensi pengangkatan cutting itu sendiri. Nah, yang keempat itu menghasilkan gaya impact jet yang kuat pada nozzle. Jadi mat yang keluar itu cukup eh, kuat untuk mendorong si cutting itu. Setnya yang kelima itu mengatur laju aliran fluida yang optimal. Nah, jadi dengan memperhitungkan hydraulic horsepower, kita itu dapat mengatur laju aliran fluidanya itu jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu. Jika terlalu besar, maka energi yang dibutuhkan dari mat pump itu sendiri juga besar ya, jadi tidak efisiensi gitu. Jika terlalu kecil itu pengangkatan cuttingnya itu tidak optimal. Nah, yang keenam itu meningkatkan produktivitas pemboran. Dengan memperhitungkan yang tadi saya sebutkan, itu produktivitas itu meningkat gitu. Jadi pemboran itu gitu. Selanjutnya itu yang ketujuh itu meningkatkan eh, kestabilan operasional sistem hidrolik mat pump gitu. Jadi dengan memperhitungkan hydraulic horsepower, kita itu bisa mengoptimalkan kestabilan dari mat pump itu sendiri gitu. Jadi kita bisa mengatur nih kekuatan mat pumpnya itu seberapa gitu. Kestabilan mat pumpnya itu gimana gitu, dari kedalaman tertentu gitu. Misalnya kedalaman sekian, eh, kekuatannya sekian dari mat pump gitu. Selanjutnya itu bisa yang ke-8 ya, bisa mengontrol tekanan hidrolik antara kondisi formasi dan kedalaman ya. Jadi kita bisa mengetahui kondisi dari tekanan formasi normal ini dengan eh, tekanan hidrostatik ya. Jadi kan tekanan tekanan formasi dengan tekanan hidrostatik itu selisihnya nggak boleh lebih dari 200 PSI gitu. Nah, yang terakhir yang paling penting itu yang kesembilan itu hemat kos operasi dan efisiensi energi gitu. Yang sudah saya sebutkan tadi eh, jika tidak mengontrol hydraulic horsepower itu maka prime mover yang dikeluarkan itu nggak stabil ya. Ada yang kebesaran, ada yang rendah gitu. Nah, selanjutnya itu nomor 7 itu terdapat 3 standar API untuk range panjang casing. Nah, jadi
standar EPA itu ada tiga ya. Yang range pertama itu panjangnya itu 16 sampai 25 feet dan 95% itu 16 feet. Nah, untuk range 2 itu 25 sampai 34 feet. Yang 95% itu adalah 28 feet. Dan range 3 itu lebih dari 34 feet. Yang 90% itu 36 feet. Jadi hanya 5% yang di bawah 34. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada terdapat 4 spesifikasi API untuk kopling pada casing. Nah, yang pertama itu ada long on trip. Yang kedua short on trip, yang ketiga itu better trip coupling, dan keempat itu extreme length trip. Nah, untuk long on trip dan short on trip itu sebenarnya sama saja, hanya beda ukuran dan ulirnya. Ulir pada short on trip itu lebih banyak. Dan yang ketiga itu better trip coupling. Nah, better trip coupling ini dia itu bentuk ulirnya itu segi empat dan em, memiliki 5 ulir setiap inchinya. Sedangkan extreme length trip itu dia eh, coupling yang diperuntukkan untuk kondisi yang ekstrim. Nah, pada kondisi yang ekstrim ketahanannya ini cukup kuat gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang kesembilan itu terdapat beberapa jenis pembebanan pada casing. Kekuatan maksimum casing dalam menahan tekanan. Jadi ada 3 jenis yang saya tunjukkan pada kursor ini. Yang utama itu burst. Burst itu yang dimana tekanan di dalam casing itu lebih besar daripada di luar casing. Jadi casing itu tidak bisa menahan dari dalamnya itu sehingga dia tuh meledak gitu, ngembung gitu, dan bisa seperti ini. Dan yang kedua itu adanya yang namanya collapse. Collapse itu yang dinamakan itu tekanan di luar casing itu lebih besar dibandingkan di dalam. Jadi dia tuh casingnya itu nggak kuat nahan, jadi dia tuh kayak mengerucut gitu dia, gitu. Jadi yang pada gambar ini contohnya seperti ini gitu. Nah, yang ketiga itu namanya yield strength. Yield strength ini ibaratkan eh, casing itu ibaratkan orang tarik tambang dengan media casing bukan tali gitu. Jadi dia tarik menarik gitu. Nah, dia sehingga yield strength itu tension yang dikeluarkan dan dihasilkan dari setengah dari panjang casing tersebut gitu. Nah, jadi dia contohnya seperti ini pada video ini. Nah, jadi itu ibaratkan tarik tambang dengan media casing itu dia jadi merenggang gitu. Selanjutnya itu fungsi casing sesuai dengan klasifikasinya. Nah, pada soal ini itu eh, hanya ada surface, intermediate, production, dan liner. Nah, kita langsung ke surface. Surface ini merupakan casing dengan ukuran yang sering dipakai itu 13,3/8 inch. Nah, dia ini fungsinya itu melindungi air formasi. Yang pertama, yang kedua itu melindungi emat supaya tidak ke sumur-sumur penduduk. Nah, yang yang ketiga juga dia juga sebagai dudukan BOP gitu. Nah, yang kedua intermediate itu dia melindungi dari zona-zona masalah. Contohnya itu ada loss zone ya. Dan yang ketiga itu namanya production casing. Production casing ini berdiameter 7 inch ya. Nah, dia itu menyediakan tempat aliran produksi dan juga dia itu namanya
eh, menghubungkan alat bantu produksi. Contohnya seperti ESP ya. ESP itu ditaruhnya di production casing. Nah, yang keempat ini yaitu liner. Nah, liner ini dia itu beda dari casing-casing lainnya. Jadi semua casing itu digantung di permukaan kecuali liner. Dia digantung pada casing terakhir. Casing terakhirnya itu production. Jadi seperti ini. Ini merupakan liner ya. Ini. Terus ini adalah production, ini intermediate, ini surface, nah ini konduktor. Nah, yang 11 itu ada pertanyaannya itu berapa besar horsepower pompa dan berapa besar prime mover yang dibutuhkan dalam bentuk watt ya. Jadi langsung saja masukkan data-datanya dengan kedalaman sumur itu 4000, diameter lubang 8,5 inci, programnya itu 7 inch liner sampai pompa tripleknya itu 6 inch. Stroke itu eh, 7 3/4 inch. Nah, langkah perhitungannya, nah rumusnya langkahnya itu pertama itu kita mencari kecepatan pengangkatan cutting. Nah, kecepatan pengangkatan cutting itu dirumuskan seperti ini. V sama dengan 1,54 kali buka kurung eh, rho C bagi rho PM dikurangi 1 tutup kurung dikali diameter cutting. Nah, ini rumusnya seperti ini, langsung kita masukkan data-data tersebut gitu dan menghasilkan 1,3 feet per second. Nah, selanjutnya itu laju alir Q galon per second. Nah, rumusnya ini ada Q sama dengan 2.448 kali V kali eh, buka kurung ID kuadrat kurangi OD kuadrat. Nah, lalu masukkan datanya menghasilkan 165,48 galon per second. Nah, langkah 3 itu kecepatan kritis. Di mana kecepatan kritis itu dia itu supaya kita menentukan namanya tipe alirannya. Itu tipe alirannya itu seperti apa. Jadi dengan menentukan kecepatan kritis, kita juga langkah selanjutnya itu menentukan kecepatan sebenarnya. Nah, jadi dua perbandingan ini kita mendapat namanya tipe aliran. Nah, jika kecepatan kritis itu lebih kecil dibandingkan kecepatan sebenarnya, itu merupakan tipe aliran turbulen. Seperti contohnya ini kecepatan kritis di dalam dp itu 4,5 feet, sedangkan kecepatan sebenarnya dp itu 4,62. Nah, itu lebih besar kecepatan sebenarnya, maka dia sebutnya turbulen. Nah, untuk dc itu dia eh, kecepatan sebenarnya itu 8,008 feet per second dan kecepatan kritisnya 4,74 feet per second, di mana itu lebih besar kecepatan sebenarnya, maka dia itu turbulen. Sedangkan annulus Hall dp itu 1,3 feet per second dan kecepatan kritisnya itu 4,47. Nah, itu lebih besar kecepatan kritisnya, maka itu dia laminer. Nah, selanjutnya itu annulus Hall DC itu dia kecepatan sebenarnya itu 2,04 feet per second dan kecepatan kritisnya itu 4,97, maka yang dihasilkan itu adalah laminer karena itu dia kecepatan sebenarnya itu lebih kecil dibandingkan kecepatan kritis. Nah, selanjutnya itu kita menentukan
RE ya, Reynolds number, dan faktor gesekan aliran turbulen. Nah, kita mendapatkan ini mengacu pada grafik pada study case yang sudah dikasih sebelumnya, pertemuan sebelumnya gitu ya. Kita menggunakan 0,007, kita mendapatkan 0,007 dan 0,0063. Lanjut itu ada pressure loss. Nah, pressure loss dari grafik ini kombinasi nomor 4 ya pada laju alir. Nah, pressure loss itu eh, jadi pressure loss itu dia aliran yang di aliran di DP, aliran di DC, aliran di anulus DP, DC itu dijumlahkan dan menghasilkan 5,88 PSI. Kan delta P ya. Nah, terus eh, selanjutnya di dalam deristing aliran turbulen. Nah, D itu rumusnya itu delta P sama dengan buka kurung 2,5 kali rho M dikali F dikali L bagi ID tutup kurung kali V kuadrat. Nah, untuk length atau panjangnya itu 3.964 feet. Nah, didapatkan 50,9 PSI untuk kedalaman 4.000. Nah, DC tetap 301 feet sehingga diskalakan proporsional panjangnya itu 4.000 sama dengan 50,9 kali buka kurung 3.699 dibagi 3.964. Nah, menghasilkan 47,50 PSI. Nah, untuk DC-nya ini dia panjangnya itu 301 feet, maka dia sesuai yang tadi saya bilang itu dia eh, menghasilkan delta DC ini itu 14,5 PSI. Selanjutnya itu anulus aliran laminer. Nah, rumusnya itu delta P sama dengan PV kali L length kali F tutup kurung bagi 1000 kali eh, diameter diameter downhole kurangi OD DP atau ODDC ya. Nah, saja ini ada anulus hole DP. Nah, itu lengthnya itu 3.964 feet. Nah, maka delta P-nya itu 64,93 PSI dengan panjang 3.699 feet. Nah, maka masukkanlah rumusnya 64,93 kali buka kurung 3.699 bagi 3.964 menghasilkan 60,59 PSI. Nah, lanjut itu anulus hole DC. Itu delta anulus DC itu eh, dengan panjangnya 301, maka tinggal dirubah saja lengthnya ini. Nah, menghasilkan 10,09 PSI. Lalu nozzle bit itu luas total nozzle bit itu dia 0,59 inch kuadrat. Nah, maka delta P nozzle itu 61,57 PSI gitu. Lanjut itu total pressure loss. Total pressure loss itu tinggal ditambahkan yang tadi didapatkan gitu. Dari yang surface ini yang surface connection ini ditambah dengan 47,50 yang di DP tambah yang di DC 14,5 tambah anulus DP 60,59 anulus DC 10,09 dan nozzle itu 61,57.
menghasilkan 200,13 PSI. Maka kita dengan itu kita bisa mencari namanya kebutuhan daya pompa dan prime mover itu sendiri. Dengan rumusnya itu delta P total kali laju alir bagi 1714. Lanjut itu langsung masukkan aja nilainya 200,13 kali 165,48 bagi 1714 menghasilkan 19,32 horsepower. Nah, selanjutnya itu horsepower DP ini dengan nilainya ini 0,85 menghasilkan 22,73 horsepower. Nah, HPDW ini itu hasil dari pompa ini 19,32 dibagi 0,85. Nah, 0,85 ini dia itu dari map pumpnya itu sendiri. Jadi dia itu untuk 85% itu dia masih cukup bagus dan masih baru, belum terlalu lama ya. Jadi makanya diambilnya itu 85%, menghasilkan 22,73 horsepower. Maka dikonversikan menjadi kilowatt itu menjadi 16,94. Nah, ini adalah rekapitulasi hasilnya. Jadi prime mover yang dibutuhkan itu 22,73 horsepower atau 16,94 kilowatt. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.